Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Farzah Khairul Yuda dari kelas Politik Pemerintahan Afrika dengan NIM 2018-05112. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pengaruh hubungan bilateral ekonomi dengan Indonesia bagi Mesir. Nah, sebelumnya ini merupakan peta dari Mesir, bisa kita lihat di bagian utara berbatasan dengan Laut Mediterania dan di um, timur berbatasan dengan Laut Merah dan juga ada Saudi Arabia. Juga bisa dilihat di selatan itu berbatasan dengan Sudan dan juga di timur berbatasan dengan Libya secara langsung. Oke, baiklah kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Hubungan persahabatan Indonesia dan Mesir itu dimulai ketika pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 oleh Mesir sendiri. Jadi ketika Indonesia sedang melaksanakan yang namanya kegiatan itu kemerdekaan dan juga berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara de jure, karena sudah de facto sudah mencukupi semua dan tinggal pengakuan dari negara-negara lain, salah satu negara yang mengakui pertama kali yaitu adalah Mesir. Nah, dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, membuat gerbang hubungan bilateral antara kedua negara ini menjadi terbuka. Lalu dilanjutkan dengan hubungan secara resmi dimulai pada tahun 1947 dengan penandatanganan The Treaty of Friendship and Cordiality dan perwakilan Indo di Kairo pada tahun 1949. Hubungan secara resmi ini dimulai ketika adanya penandatanganan, jadi sehingga pada tahun sebelumnya yaitu 1946 ketika Mesir mengakui Indonesia merdeka itu belum secara sepenuhnya dimulainya hubungan secara resmi. Namun itu masih masih termasuk ke dalam hubungan secara tidak resmi dan juga sebagai pengakuan bahwa Indonesia memiliki sahabat yaitu Mesir. Dan juga setelah ditandatanganinya perjanjian persahabatan ini, maka secara resmi dimulailah hubungan, terbukalah gerbang persahabatan antara kedua negara tersebut. Dan juga ditambah lagi dengan diperkuat dengan perwakilan Indo di Kairo pada tahun 1949. Dan juga kedua negara ini saling terhubung satu sama lain, saling ketergantungan satu sama lain itu dikarenakan adanya hasil bumi yang dari dua negara itu saling memiliki keuntungan bagi negara tersebut. Semisal dari Indonesia membutuhkan produk A dan Mesir juga membutuhkan produk B yang berasal dari Indonesia. Oke, lalu kita masuk ke rumusan masalah dalam jurnalistik kali ini. Dalam topik ini ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh dari hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dengan Mesir bagi negara Mesir itu sendiri. Lalu yang kedua, mengapa Mesir dan Indonesia itu memiliki hubungan yang sangat harmonis bahkan hingga saat ini terbilang malah makin tereskalasinya hubungan mereka yang lebih ke arah yang lebih baik. Nah, itu akan dibahas di dalam presentasi saya kali ini. Oke, dalam menjawab dari rumusan masalah tersebut, saya menggunakan praktik berpikir yaitu diplomasi ekonomi. Mengapa diplomasi ekonomi? Karena pada dasarnya karena saya melihat dalam hubungan bilateral yang di sektor ekonomi itu harus memiliki yang namanya praktik berpikir ekonomi, dan juga adanya hubungan bilateral antar negara tersebut, maka dibutuhkan yang namanya diplomasi ekonomi untuk mengetahui dan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Lalu apa sih isi dari diplomasi ekonomi tersebut? Diplomasi ekonomi ini diplomasi ekonomi merupakan kegiatan formulasi dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan produksi, pertukaran barang, jasa, atau tenaga kerja, dan juga investasi di negara lain. Apapun yang berkaitan tentang dengan produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi di negara lain yang berkegiatan untuk bernegosiasi dan juga untuk memformulasi kebijakan, maka itu disebut diplomasi ekonomi. Hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan, hal-hal yang berkaitan tentang peraturan dalam atau mungkin tindakan atau aksi balasan yang dilakukan oleh suatu negara yang berkaitan tentang hal-hal yang menguntungkan bagi negara tersebut, yang berkaitan tentang keuangan atau mungkin ekonomi, itu termasuk dalam diplomasi ekonomi. Nah, sebelumnya kita mulai dulu sejarah hubungan Indonesia dan Mesir. Seperti yang sudah saya
katakan terlebih dahulu, pengakuan de jure oleh Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia sangat memiliki peran besar dalam kelanjutan hubungan Indonesia dengan Mesir. Dikarenakan hal ini, dikarenakan oleh pengakuan pertama kali oleh Mesir, membuat Indonesia memiliki rasa kepercayaan lebih tinggi terhadap Mesir untuk melanjutkan hubungan yang lebih baik. Sehingga dilanjutkannya dengan oleh penandatanganan Treaty of Friendship and Cordiality, atau bisa kita sebut sebagai perjanjian persahabatan. Lalu ada pembukaan perwakilan seperti saya bilang tadi di Indonesia di Kairo, dan juga ada faktor internal dari pemimpin-pemimpin kedua negara, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Gamal Abdel Nasser bergabung dan menjadi peletak batu pertama dalam gerakan non-blok. Hal ini menjadi lebih kuat karena adanya hubungan internal antara kedua pemimpin ini, dan menghasilkan hubungan yang lebih positif dan juga lebih baik di segala sektor, dan terlebih lagi di sektor ekonomi. Lalu yang dengan adanya hubungan baik itu selalu ada posisi saling mendukung, seperti Mesir abstain pada Timur pada sidang PBB, lalu juga ada Indonesia, Mesir itu memiliki satu pandangan terhadap kasus Palestina Israel, yang mana saling menolak untuk mengakui kemerdekaan Israel tersebut, walaupun Israel sekarang makin menganeksasi wilayah Palestina. Lalu apa hasil dari kerjasama kedua negara tersebut? Yang pertama, kita bisa membagi dua, yaitu apa yang didapatkan oleh Indonesia dan juga apa yang didapatkan oleh Mesir. Nah, Indonesia sebagian besar mendapatkan, sebenarnya sebelum saya masuk ke dalam hasil tersebut, bisa dikatakan bahwa dua negara ini memiliki keuntungan yang sama, baik dalam ekonomi, baik maksudnya lebih baik sama, mendapatkan keuntungan yang sama, seperti mendapatkan yang investasi, mendapatkan pasar, dan juga mendapatkan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih menguntungkan bagi negara mereka sendiri. Namun, lebih spesifiknya bisa kita lihat di layar tersebut, layar sekarang. Yang pertama, Indonesia melebarkan pasar menuju Afrika Utara dengan program Terusan Suez, yang mana bisa kita lihat di peta tadi bahwa ada Terusan Suez, itu bisa dilihat di sini. Di antara ke Lebanon, di antara sini ini bisa kita lihat, ini ada terusan seperti terusan ini yang akan menghubungkan ke daerah Afrika Utara, yang mana itu hal yang sangat positif dan dapat membuat barang-barang ekspor Indonesia itu tembus sampai Afrika Utara dan menaikkan keuntungan bagi Indonesia itu sendiri. Lalu ada Mesir sebagai pasar dari perkebunan dari hasil-hasil bumi Indonesia, lalu estate dan juga ekonomi kreatif Indonesia seperti perfilman atau mungkin hal yang lain yang berbau ekonomi kreatif, yang juga memiliki keuntungan pada sektor pariwisata. Sama halnya dengan Mesir memiliki keuntungan, yaitu Indonesia sebagai pasar untuk hasil agromeka seperti bisa kita lihat seperti kurma atau mungkin dan juga hal-hal dan juga hasil-hasil bumi yang lainnya. Lalu juga mendapatkan investasi besar pada sektor tekstil, yang mana beberapa investor itu menginvestasikan uang mereka terhadap perusahaan-perusahaan tekstil seperti gelas, seperti kaca, atau mungkin dan juga usaha tekstil seperti bahan-bahan baju di Mesir tersebut. Dan juga ada pengalaman dari demokrasi Indonesia yang bisa digunakan suatu hari nanti ketika misalnya Mesir memiliki keadaan yang bergejolak di demokrasi mereka. Walaupun Mesir mengakui negara Indonesia terlebih dahulu, namun bisa kita katakan bahwa progres dari berdemokrasi Indonesia sudah terbilang sangat khatam dan juga memiliki naik dan turunnya, ups and down. Jadi sepertinya pengalaman berdemokrasi Indonesia bisa didapatkan, bisa di-share juga, bisa diberikan juga kepada Mesir. Dan juga sektor pariwisata yang bahkan setiap tahun dari 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan sekitar 17.000 orang, dan juga sehingga sampai 21.000 menurut Kementerian Luar Negeri. Lalu kesimpulannya, hubungan bilateral Indonesia-Mesir dibilang cukup harmonis dan erat dikarenakan dalam usaha merdeka, Mesir membantu mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan awal yang baik dan ditandatangani perjanjian persahabatan, hubungan negara ini makin harmonis dan mengalami peningkatan hasil kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Dan dalam bidang ekonomi, kedua negara ini saling mendapatkan keuntungan, bisa dibilang hubungan yang mutualisme, dikarenakan mendapatkan keuntungan ekspor dan impor hasil bumi yang sama-sama berguna bagi kedua negara tersebut dan sama-sama saling menguntungkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih teman-teman. Have a nice day. Have a nice night. Goodbye.